Tapi kayak di keseharian lo, yang paling sering banget lo pikirin tuh apa? Lebih ke mau sampai kapan jadi content creator. Kayak udah ada titik jenuhnya. Iya. Lo mulai berkarir kapan sih bikin konten? Dari 2005, sebenarnya dari 2013 sih. Karena mungkin gue udah lama banget kali ya, Mil. Jadi kayak gue agak-agak, bentar kali ya gitu. Agak capek aja gitu. Burn out. Best. Udah cantik. Ini ada yang denger suara bayi belut nggak? Kok ada suara bayi belut gitu ya? Ibu. Gak biasanya loh studio gue nih sehoror ini. Oh my god! Jem! Lo ngapain di situ? Sini. Lo kenapa sedih sih? Sedih. Kenapa sih Thalia sedih? Astaga. Pede. Emang harus sih. Aku juga kalau jadi kamu nggak pede sih. Ya ampun. Sini coba cerita dulu. Enggak. Kenapa nggak pede? Coba cerita dulu. Kenapa nggak pede? Gini, kan aku kan walaupun aku dandanannya kayak prom queen, tapi aku nggak bisa joget. Aku ngerasa aku tuh kurang. Aku ngerasa aku nggak worth it di dunia ini. Agak mau bener, tapi maksud gue kita tuh anak party kita joget dulu lah. Biasanya kan kita selalu garam dan madu. I don't know how to dance. I don't know. Lu nggak tahu beneran? Lu lagi insecure parah. Nggak bisa. Apa sih yang lu tutupin? Duduk. Kasih lagu dulu dong biar kita agak happy dikit kali ya. Musik. Oh my god, all good days. Kayak gini Kak. Iya kan kita bisa kayak gini. Mabok gak lo? Iya nggak mabok gini. Kayak gini Kak. Iya kan, kayak gitu tuh. Tuh, ini nggak insecure. Embang. Kayak gini. Iya benar tuh. Lu bisa nggak insecure? Makasih ya Kak. Apa kita kayak gini aja, Ben? Makasih banget udah encourage aku untuk bisa lebih pede daripada ini. Iya kan, ngerti kan? Make me sweat. Ojema pribadi. Hai. Silakan duduk. Selamat datang ya ke toilet Slay and Stay. Ada yang lebih proper lagi nggak ya bangkunya? Itu ada gue nya Untuk duduk. orang cantik kayak aku nggak ada ya. Kita bener-bener bosen ya ketemu kamu lagi. Kenapa kamu terus ya di hidup aku? By the way guys, welcome to Slay and Say. Di sini kita ada Ojemo. Hai. Tepuk tangan buat Jemo dulu dong. Thank you. Kita tuh hidupnya selalu asik, selalu party, Yes. selalu yang kayak Gue ketemu lo tuh. kenapa ya kita gaul banget gitu ya? Iya, kenapa gue juga sebenarnya nggak Gue mau. nggak ngerti. I'm not trying to be a pick me ya. Ya. Cuma maksudnya kayak kenapa kita tuh selalu asik dan kita selalu vibing. Gak tahu ya, karena mungkin aura kita tuh Aura oke banget kasih. gitu. Atau aura karisma. Benar. Tapi sebenarnya mungkin orang di luar sana tuh pada kepo nih, Mo. Maksudnya kayak di luar Bisa lo sebutin yang aja nggak siapa yang kepo-kepo gitu? banyak sih. Oke. Banyak banget. Apalagi di second account tuh pada ngomongin. By the way, kayak kita kan, bukan kita sih, lebih tepatnya Kak Jemo ini kan kelihatan kayak orang yang asik banget. Makasih ya, Kehidupannya tuh. Makasih ya Kak. Mo, ini beneran ya. Gue kagak mulai-mulai nih. Cuma kalau sama dia tuh selalu begini. Karena tiap hari kita ketemu juga begini. Ya. Ngerti nggak? Gue ketemu Jemo tuh adalah orang yang selalu bercahaya, terus selalu Aku ketawa-ketawa. sholat aja sih Kak kalau kayak gitu. Iya, wudhu ya. Wudhu, Makanya mukanya tuh gitu. glowing gitu-gitu loh. Tapi ini beneran ya, ini mulai masuk ya, mau please. Iya. Ini kita bercanda doang nih sampai sejam. Oke. Nah, maksudnya gini ya. Lu di luar Ojemo yang orang tahu yang asik, seru, sempurna, perfect, glowing, cantik, idaman, none, imut, gemoy gitu kan. gemes banget gitu. Kayak ada nggak sih kayak sisi lain Ojemo yang mungkin orang-orang atau followers lo tuh kayak belum tahu di balik semua keramaian lo, kehebohan lo gitu? Ya paling solehah.
Di luar itu emang kakak tuh saleha ya. Iya, bener banget. Kayak maksudnya ukhuwah Islamiyah aku tuh tinggi. Dan emang kayak, tapi kalau kayak gitu Religius. apa yang memutuskan kamu untuk kayak belum menutup aurat gitu? Apa hati dulu yang ditutup apa? Ya menurut aku kayak jilbabin hati dulu ya. Baru luarnya gitu ya. Setuju banget sih. Serius apa? Apa sih tadi pertanyaannya, Kak? Setan lo ya. Ini jadi nggak bisa sedih. Sorry. Tapi gini ya, Mo. Beneran maksudnya di luar lo yang kayak bercanda mulu. Biasa kan ada, bukan pepatah sih, kata orang itu kan orang yang selalu tertawa, orang yang selalu kelihatan lucu, heboh di luar itu kan sebenarnya memendam suatu kesedihan. Ada nggak sih kayak sisi Ojemo yang sebenarnya orang tuh nggak tahu gitu loh, dibalik lo yang cuma seru-seru doang, lucu-lucu doang gitu? Banyak banget. Soalnya kan kayak tanpa lo nanya ini, lo udah tahu semua ceritanya kan? Sebenarnya. Tapi kayak apa ya, banyak sih kayak pressure, terus juga insecurity itu pasti ada. Terus juga gue overthinker parah orangnya. Terus habis itu apalagi kan kayak maksud aku kayak kita tuh di dunia yang kayak gini tuh pasti banyak aja ada head comment dan segala macam kan. Bohong banget kalau nggak kepikiran tuh bohong banget. Cuma maksud aku kayak gimana caranya kita maintain to be positive aja sih, ngerti nggak sih? Kan maksud aku kayak kita tuh kerja kan pakai mood kan. Jadi kayak kita tuh nggak boleh sampai ke distract cuma gara-gara itu gitu. Paling ada sih sedih-sedihnya dan segala macam. Paling gue berusaha untuk menutupi aja sih. Gitu. Tapi berarti lo tipikal orang yang baca-baca komen? Sometimes sih ya. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak, gue nggak ngerti ya, mungkin kalau udah yang artis Hollywood atau apa gitu ya jelas kagak gitu ya, mungkin nggak baca komen. Tapi kalau kita kan capek nyet, orang-orang Indonesia juga terkenal di Indonesia aja gitu. Jadi pasti kayak mau dibilang nggak baca komen, sebenarnya pasti kelewat tuh ada gitu kan. Tapi ada nggak sih kayak kan di fitur sosial media itu kan kita bisa ngumpetin beberapa kata-kata. Itu kata-kata apa sih yang kakak hidden words gitu loh, biar orang tuh nggak komen. Kalau gue ada. Gue misalnya kayak kaum berak lancar, yang kayak gitu-gitu tuh gue blok. Kayak maksudnya apa sih berak lancar? Gue makannya sehat, yes, gitu. I live a very healthy life. Jadi kayak gue berak lancar. Kalau lo ada nggak yang kata-kata yang lo hidden gitu, lo hide? Ada. Apa? Hitam goblok. Kayak, aku nggak bisa denger kata-kata kayak gitu ya. Iya. Nggak bisa. Ya tapi psikis aku kayak keganggu gitu. Pokoknya yang gitu-gitu sih Mila, kayak maksud gue. Makanya gue kalau misalnya abis update konten, gue tuh kayak jarang banget ngebalas-balasin komen karena emang gue cuma upload terus habis itu gue nggak lihat lagi. Lu tinggal. Gue tinggal, tapi kayak setelah seminggu kemudian baru gue balas-balasin gitu. Oh, pantes kalau misalnya gue komen di Instagram dia juga emang nggak pernah dibales guys. Nanti kayak udah 2 bulan, udah yang hal viral nih, udah ada yang baru lagi nih kasus. Baru gue balas. Baru dia balas. Thanks gitu. Tapi kayak di keseharian lo, yang paling sering banget lo pikirin tuh apa? Apa ya? Lebih ke mau sampai kapan jadi content creator. Ngerti nggak? Kayak udah ada titik jenuhnya. Iya. Lo mulai berkarir kapan sih bikin konten? Dari 2005, sebenarnya dari 2013 sih. Cuma kan itu kan gue cuma di Snapchat doang kan. Snapchat atau SFM awalnya? Snapchat, awalnya AXFM dulu sih. Cuma maksudnya berawal dari AXFM, terus gue kan main Snapchat. Mulai dikenalnya dari Snapchat? Dari Snapchat, karena kayak gue nyantumin di AXFM itu Snapchat gue. Tadinya kayak temennya cuma beberapa orang doang gitu, cuma 4 orang lah sahabat-sahabat gue. Terus habis itu tiba-tiba jadi kayak semua orang ngeliat postingan gue di AXFM, terus jadi nge-follow dan segala macam gitu-gitu loh. Jadi kayak dari situ, terus juga gue sampai mikir, karena mungkin gue udah lama banget kali ya Mil. Jadi kayak gue agak-agak, kalau sekarang gue ngeliatnya kayak, bentar kali ya gitu. Agak capek aja gitu. Burnout parah gitu. Iya, karena Ojemo itu setahu gue SMA kelas 1, temen di sebelah gue tuh ngefans banget sama Ojemo. Beneran ngefans itu. Temen gue ini namanya Feby, ngefans banget sama lo, follow lo di Snapchat, dan selalu nontonin lo di titik gue udah kayak, lo stop nonton tuh orang ya. Gue udah capek lo nontonin tuh orang mulu. Jadi kayak bener-bener, semua temen gue tuh nontonin Ojemo zaman-zaman gue SMA tuh, lo emang tontonan banget, dan gue juga emang udah tahu Ojemo dari zaman gue SMA itu. Sampai sekarang akhirnya temenan. Iya. Gitu loh, jadi gong banget. Emang lu udah berkarir lama sih, berarti kalau dari 2013, 13 tahun ya? Iya. 13 tahun loh. Berarti nanti gue 15 tahun gue akan bikin yang ke-15 apa nih keberadaannya nih?
tribute gitu. Nah, tapi kan lo berarti udah berkarya selama 13 tahun kurang lebih. Banyak orang juga yang selalu mengira kalau kehidupan influencer tuh banyak banget yang cuma enak-enaknya aja gitu. Dan lo juga pasti nunjukin yang enak-enaknya aja dong gitu-gitu. Kayak dari lo sendiri apa sih momen yang paling berat lo alamin jadi content creator gitu lo, di luar orang lihat kehidupan influencer tuh enak banget gitu? Apa ya? Kalau misalnya gini loh, kalau content creator itu pasti ada pasang surut dan naiknya gitu kan. Kalau misalnya kerja kantoran mungkin kayak oke, lo akan stabil aja nih. Kalau misalnya influencer tuh kayak content creator dan segala macam, lo tuh nggak bisa depend on itu gitu. Karena kayak mereka tuh pasti akan ada ntar tiba-tiba rame, tiba-tiba sedikit dan segala macam. Jadi kita pasti harus ngiringinnya sama konten-konten yang kita buat gitu. Cuma momen struggling gue jadi content creator itu paling karena kan gue ribet ya anaknya. Jadi kayak gue perfeksionis parah, dari mulai storyline, dari mulai properti, dari mulai angle kameranya mau gimana, editannya mau gimana, itu semua gue. Paling kayak gue tuh makanya gue setiap bikin video rata-rata tuh tim gue cuma 2, kayak videographer gue sama gue gitu. Yaudah gitu-gitu aja sih, karena gue mikirin itu semuanya sendiri. Gitu. Bener-bener Joko Anwar ya. Ya kan? Gong ya, bener-bener gong. Bener. Karena Ojemo tuh kalau misalnya bikin konten, dia selalu tipikal yang gini guys, kayak yang gue lihat juga Ojemo tuh selalu emang perfeksionis gitu. Misalnya dia pengen parodiin videonya Ariana Grande, dia tuh mau beneran semirip itu, tapi dibikin in Ojemo ways gitu kan. Jadi mungkin itu sebenarnya Ojemo kalau misalnya mau prepare buat video tuh ribet banget, dengan bantuan tangan juga dikit. Iya. Kadang lo kalau misalnya mau dibantu orang juga lo jadi kayak, aduh nggak nanti, sesuai iya, gitu, iya. malah lo ngerusak gitu-gitu kan. Kadang gue kayak capek gitu loh, capeknya adalah kayak gue bisa bikin konten mungkin yang kayak Allah, yang cuma ngomong doang gitu-gitu, one take dan segala macam. Gue mau, tapi gue nggak suka. That's not you. That's not me, ngerti nggak sih? Jadi kayak gue bener-bener kayaknya sesuatu hal yang ribet dan kayak detail tuh kayaknya gue deh gitu. Jadi Emang lo suka yang seperti itu kan? Jadi kayak ya mungkin beberapa orang konten itu emang fit di orang itu, tapi kayaknya itu nggak fit di gue. Iya. Tapi kan kayak konten-konten lo tuh ribet banget, kayak dibikinnya tuh emang juga susah. Lo pernah nggak sampai kayak ngerasa, gue kayaknya mungkin kan di dunia ini ada tren kan, lo ngerasa kayak, kok gue kayak udah nggak relevan ya sama content creator lain, atau di dunia entertain ini lo udah nggak ngerasa relevan, atau lo kayak ngerasa kehilangan semangat buat konten gitu, ada nggak kayak, apa lo udah males gitu, udah mager? Karena lo mager posting nih, ini juga gue sering banget ngomong ke Jemo kayak, Mo, cus posting, Mo, sini ke apart gue kita syuting bikin konten apa gitu. Jadi Party aja yang lo pikirin tuh party. Ya gimana dong Mil, namanya juga anak baru gede gitu. Iya. Nggak, jadi gue tuh ya gitu, karena gue udah kelamaan mungkin ya jadi content creator dan gue bikin semua konten gue sendiri, gue brainstorming sendiri dan segala macam. Jenuh aja sih gitu. Rata-rata adalah misalnya content creator ini bikin tren ini. Rata-rata semuanya tuh udah gue akuin di tahun-tahun sebelumnya. Lo baru nyebur, gue udah keringin. Asik gitu ya berarti ya. Tapi lo tuh mulai berkarir tuh sama siapa aja? Yang zaman-zaman lo awal banget konten tuh sama siapa aja? Kayak yang waktu itu ngehits gitu. Rejo Candika. Rachel fan-nya udah pasti. Karin. Terus Karin, terus Jovi. Gitu-gitulah pokoknya. Berarti emang waktu itu tuh belum banyak influencer kan? Belum banyak. Dan belum kayak sekarang tuh orang melihat kalau kayak jadi influencer tuh gampang, semua orang bisa jadi influencer, dan emang faktanya semua orang tuh sekarang bisa jadi influencer gitu kan. Tapi zaman dulu tuh kan susah kan? Susah banget. Menurut gue ya, dari penglihatan gue yang dulu, untuk lo menjadi sebuah influencer tuh lo harus punya aura tersendiri gitu, ngerti nggak? Lo kayak harus ada aura entertain ya, lo harus bisa kayak menghibur, lo harus bisa ada sesuatu deh. Mungkin kayak kalau diomongin, kayak contoh Karin. Karin tuh mau orang bilang nggak ada bakat, atau Rachel fan-nya tuh orang bilang kayak, aduh apa sih, mereka tuh nggak punya talent apa-apa, tapi lu enjoy kan nontoninnya. Karena mereka tuh punya aura memikat, bikin orang tuh pengen nonton, bikin orang tuh pengen tahu dengan kehidupannya. Dan lo punya itu, dan mereka semua tuh punya itu gitu loh. Gimana ya kalau gue pikir-pikir, zaman gue itu tuh ribetnya adalah, di otak beberapa macam orang itu, kalau untuk jadi content creator tuh lo harus nge-vlog.
Ngerti nggak? Zaman Harus dulu. ada YouTube Iya, kayak gitu-gitu. kamera, lighting dan segala macam. Cuma kayak that moment gue nge-build diri gue tuh kayak kayak gue nggak harus gitu banget ya. Ngerti gak sih lo? Kayak gue cuma post daily life gue aja. Kayak hasil keinsoman gue aja setiap malam gitu-gitu. Berarti itu hasil dari insom lo. Kayak gue nggak bisa tidur nih, jadi gue rekam video gue, terus gue gambarin baju gue. Iya, kayak set lu gambar-gambar nih jadi Disney Princess gitu-gitu. Kan gue dulu anak baik-baik kan, kayak belum kenal juga gitu kan. Apa sih Apa itu sih gitu, kayak dunia nggak malam berani, itu? Apa sih gitu. alkohol? Aku Iya, nggak tahu. nggak ngerti gitu. Jadi kayak gara-gara gue gara-gara gue nggak bisa tidur, terus juga kayak kerjaan gue tuh cuma kayak main. Dulu kan Snapchat tuh bener-bener kayak dari 6 detik, terus tiba-tiba jadi 10 detik, 15. terus tiba-tiba jadi 15 gitu-gitu kan. Snapchat abis itu jadi 1 menit dan segala macam. Itu tuh kan gue ngerasain zaman-zaman itu kan, dan gue ngerasanya orang-orang di Snapchat gue itu kayak ya udah inner circle gue. Jadi kayak gue mau update apa aja tuh kayak bisa dan lain-lain. Kan karena Instagram atau misalnya platform media yang lain kan ribet banget kan. Iya. Ada aturannya dan segala macam. Snapchat tuh waktu itu nggak ada. Jadi kayak Bebas banget kan. bebas banget. Jadi kayak gue bebas nih ngupload konten apa aja gitu-gitu. Dan gue juga Dengan kangen sih 3 bulan. masa-masa Snapchat itu seru banget. Iya, masa-masa seru banget, Snapchat. parah. Itu gue masih sekolah masih pakai filter yang anjing yang kayak gitu. Terus dia keluar juga. Nah, Begitu. gue udah lewat. Iya, lu udah kering Filter parah itu. deh. Lu udah Parah, kering banget parah. deh. Kering, lu yang paling Slebel. kering deh. Slebel. Nah. Gol. Whoops. BTW. Kayak dengan lo yang menjadi influencer yang udah dari lama banget. Angkatan kering lah lo nih kan. Kayak apa sih yang ngebedain influencer zaman dulu sama sekarang menurut lo tuh bedanya apa? Sebagai veteran ya. Pernah nggak nih lo ngebedain negara Perbedaan influencer sekarang sama zaman-zaman zaman lo? dulu. Kalau menurut gue, kalau zaman dulu kayak we struggling a lot gitu loh. Kayak kita mikir ya udah kita mikir aja, kayak kita nggak main upload aja gitu-gitu. Terus habis itu kayak bener-bener apa aja dilakuin. Kalau zaman dulu misalnya kayak oke, yang penting gue ngapain gitu. Nah, kalau yang content creator sekarang sama kayak waktu dulu, cuma masalahnya adalah mereka menghalalkan segala cara untuk get fame, ngerti nggak lo? Jadi kayak menurut gue ya memang semua orang bisa bikin konten, tapi belum tentu semua orang entertaining atau belum tentu semua orang bisa gitu loh, Kak, keep up di dunia per konten kreatoran ini gitu. Iya sih. Sekarang kalau misalnya kita ngeliat tuh dunia konten itu dulu cuma ada lifestyle, fashion, komedi, travel, makanan. Sekarang tuh lu yang kayak lu ngomongin orang aja bisa jadi konten kreatornya. Iya. Lu bahkan nggak ngomongin orang, lu ngomongin suatu kasus. Terus habis itu lu ngomongin orang siapa. Orang tuh semua pada ngontenin. Iya. Atau lu sesimpel kayak ngupdate a day in my life, cuma nunjukin lu udah ada kerjaan lain sebagai budak korporat, terus lu ngerekam itu, lu lama-lama bisa jadi content creator, which is sebenarnya menurut gue itu sisi positifnya lo bisa ada penghasilan tambahan dari situ gitu kan. Jadi kayak sekarang sebenarnya yang gue lihat malah positif sebenarnya, orang-orang jadi bisa punya kreativitas sendiri untuk diri mereka yang orang lain juga mungkin bisa enjoy gitu, karena semuanya pasti ada marketnya. Kayak mau dibilang tadi ada yang gosip-gosip, ada yang nonton, dan gue juga nggak bisa bohong, gue juga kadang kayak gitu lewat di FYP, gue nontonin sampai habis. Tapi karena mungkin kegampangan itu menjadi content creator, kadang tuh mereka tuh lupa mereka tuh siapa tadinya, ngerti nggak loh? Jadi kayak tiba-tiba bedangap. Jadi lupa napak. Nah gini, nih. Lupa napak, gitu. lupa lihat ke bawah. Nah gitu, Star jadi syndrome kayak, ya. iya, jadi kayak dia ngerasa kayak oke, gue content creator, bye. Gue udah famous kok. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh justru yang menurut gue bahaya, karena kayak oke, lo bisa jadi content creator, tapi setahun 2 tahun lagi belum tentu lo ada kontennya atau enggak, belum tentu orang bisa inget nama lo gitu. Iya. Ngerasa entitled ya. Betul. Berarti kayak dari menurut lo nih kayak menurut lo cara kotor apa biar famous yang lo paling benci gitu? Yang sekarang lo lihat kayak ada influencer yang bikin apa, gue gak suka deh lo mau famous kok caranya begitu gitu. Belum lama ini sih kayak misalnya kayak ngomongin sesuatu hal yang tidak harus lo omongin. Ngerti nggak sih? Belakangan ini kan lagi banyak banget drama banyak ya. banget. Maksudnya kayak lo nggak suka sama ini,
just keep it to yourself aja, atau enggak kayak chat orang itu directly gitu, bukan yang tiba-tiba kayak apa-apa gitu story, sih. gitu. Benar, itu sih menurut gue kayak agak-agak ganggu gitu. Iya sih, gue setuju banget. Sekarang tuh hal-hal yang menurut kayak emang pasti ada, dan gue nggak, ini di luar kontrol gue, tapi kayak dari diri gue kayaknya bakal happy deh kalau misalnya dunia sosial media tuh seseru dulu aja. Berita tuh berita aja. Biarkan kasus itu jadi kerjaan orang media gitu, kayak liputan apa kek atau apa news kek gitu-gitu. Ini sekarang orang tuh saling nyindir, segala sesuatu dijadiin berita, dan dikit-dikit diviralin. Dan satu hal yang gue ngerasa agak beda dari content creator sekarang sama content creator dulu, even nama mereka tuh naiknya dulu, misalnya kayak Jovi atau misalnya kayak teman-temannya Jovi dan segala macam. Mereka tuh kah ngelihat influencer baru tuh yang kayak, ayo, ngerti gak sih? Ngajak collab dan gitu, segala macam. Kan. Iya, dan kayak itu tuh yang gue senang. Karena kayak mungkin mereka itu ngalamin dari pas awal banget, ngerti gak sih? Dari ngebangunnya, dari tiba-tiba kayak coba-coba foto OTD, gitu-gitu pakai hashtag dan segala macam. Nah kadang tuh kayak attitude itu tuh yang nggak dipunya sama content creator apalagi yang baru, ngerti gak sih? Karena kayak kadang tuh mereka tuh gak mau nyapa gitu, orang padahal kenal, ngerti gak sih? Merasa entitled gitu. Karena apa yang mereka dapetin sekarang itu semua fasenya terlalu cepat, terlalu instan. Terlalu gampang. Dulu gitu. Kayak mungkin Ojemo atau siapapun yang udah lama-lama tuh mereka ngalamin kayak emang harus struggling, foto apa segala macam. Dan dulu buat naikin followers tuh gak segampang sekarang. Lo sekarang tuh FYP 10.000 naik dalam satu hari juga bisa gitu kan. Iya sih. Terus kayak sekarang tuh banyak banget influencer-influencer yang mungkin kayak dia tuh udah banting setir jadi buka bisnis atau mungkin main film apa segala macam. Lo sendiri pernah nggak kepikiran kayak gue kayaknya udahan aja deh jadi influencer dari dunia entertain influencer gitu? Gak tahu ya, gue lebih ke nggak tahu profesi apa yang bisa fit in di gue gitu. Karena gue suka sama dunia entertain gini nih, kayak mikirin ide, mikirin jokes, terus habis itu kayak brainstorming storyline gitu, gue suka gitu. Dunia kreatif tuh. Dunia kreatif itu gue suka. Jadi kayak gue mikirnya sempat ada kepikiran kayak gitu. Lo tahu juga kan. Terus habis itu tapi kayak gue ngerasa kayak gini. Gue nge-build karir gue susah-susah udah lama dan dan dari nol banget. Terus tiba-tiba gue harus beralih profesi tuh menurut gue kayak gak worth it aja untuk gue, karena kayak ibarat kata profesi ini nih yang ngasih gue makan, nggak sih? Kayak nggak mungkin gue tiba-tiba meninggalkan profesi ini hanya untuk profesi yang lain gitu. Berarti kayak maksud lo nih kayak mungkin meninggalkan profesi ini kalau misalnya lo tiba-tiba jadi budak korporat di SCBD gitu dan yang bukan di bagian kreatif gitu kan. Mungkin gue bisa balik ke situ tapi gue nggak ada passionnya. Lo nggak enjoy ngelakuinnya gitu kan, karena yang lo enjoyin ini. Tapi kayak menurut gue ada bagusnya sekarang memang kayak influencer atau siapapun itu pasti buka bisnis dan keluar dari zona nyaman kan, buat kayak cobain dunia film kalau misalnya lo emang tertarik boleh, atau kayak kakak kan tarik suara kan kakak ya kayak gitu-gitu. Selanjutnya lo ini kan orangnya kayak rame banget, seru, social butterfly, banyak banget temannya. Gue aja kadang kalau ngeliat Jemo ya suka capek, beneran suka capek karena dia tuh bisa dari sini pindah ke sini. Gue tuh kayak aduh, gue jadi lo social battery, gue tuh kayaknya udah abis deh. Pernah nggak lo bentrok gitu dengan lo bermain sama semua circle? Lo pernah berantem nggak atau cekcok sama influencer lain? Pernah Iya boy. Kayak ada nggak sih satu momen yang kayak mungkin lo lagi kerja terus ada satu influencer yang waktu itu baru terkenal, akhirnya waktu itu kayak nyindir lo di depan teman-teman lo, itu ada nggak sih? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Gue tuh kayak gimana ya? Masa sih? Gue tuh kayak easy forgive, but not easy to forget. Kayak gitu. Gue gampang untuk memaafkan, tapi tidak gampang untuk melupakan. Iya, jadi kayak ya udah, misalnya kayak gue 3 hari kemudian gue bisa biasa aja dan segala macam. Tapi waktu itu kejadiannya udah lama, lo masih cerita ke gue. Berisik banget loh. Waktu itu kejadiannya udah 2000 berapa gitu. Terus habis itu lo baru cerita gue ke berapa bulan lalu, kayak masih dendam banget gitu lo sama dia. Nil, perasaan ada, mau gue sebut aja. Stop. Influencer ini kan,
India kan? Iya. Iya. Food vlogger. Vlogger. Tapi enggak kok, tanpa menyebut nama aja deh. Tanpa menyebut nama. Ada nggak? Lo pernah cekcok atau ribut sama influencer tuh ada nggak? Nggak usah nyebut nama. Salah paham kayaknya deh sih. Ngerti nggak sih? Dan itu apa gara-gara lo udah temenan atau kayak emang sindir-sindiran di sosmed? Kan kalau misalnya udah jadi temen ya wajar aja ada berantem kan. Ini tuh gimana lu emang temenan belum awalnya? temenan. Jadi awalnya nggak temenan. Ibarat kata nih gue sama lo. Terus kayak gue ngiranya lo orangnya kayak gini. Terus lo ngiranya gue orang kayak gitu. Udah. Waktu itu pada berantem sama si satu influencer ini. Jadi cuma kayak kayaknya Ojemo tuh begini-begini deh. Terus habis itu lo juga mikir, lu juga begini-begini ya. Waktu itu tuh influencer ini baru naik. Apa gimana sih? Gue beneran nanya. Maksudnya nih influencer ini baru naik. Apa waktu itu tuh gimana sih? Gitu ya, kita nggak boleh tahu berguji. Ya enggak. Ini kan gue nanya. Ini tuh gue lagi menarik data gitu loh. Ya bisa dibilang. Bisa dibilang kayak gitu Bisa ya. dibilang. Iya, Udah maksudnya kan dia berarti baru ngehits gitu kan. Iya, tapi maksud gue lu jangan jurus-jurus. Ya enggak juga yang baru ngehits banyak. Oh iya. Banyak banget yang gue baru ngehits. Iya. Baru Bener. 2021 baru ngehits. Baru. Nah kan, maksudnya banyak gitu loh. Jadi kayak waktu itu dia baru nyebur lah, lu udah kering terus lu kayak monyet lu jangan begini ya. Karena kalau berdasarkan cerita Ojemo juga, gua tuh yang kayak di sisi yang ngebela Jemo jujur. Karena emang menurut gua satu influencer ini agak nggak sopan ya. Satu influencer ini tuh emang agak kayak ya gitulah. Ngerti kan? Ngerti. Walaupun sama gue dia fine-fine aja ya. Kita masih suka beberapa kali ketemu fine-fine aja. Iya. Tapi tunggu nanti saatnya. Nah makanya sekarang gue karena banyak teman-teman yang kayak Jemo apa segala macam, gue tuh I keep my circle small. Iya. Jadi gue kayak nggak apa-apa nggak punya teman banyak, yang penting kayak teman-teman di dekat gue tuh adem ayem gitu. Tapi BTW masih berantem nggak sama orang? Udah nggak sih, biasa aja. Biasa aja yakin. Biasa aja. Terakhir ketemu? Lupa. Yang inisial itu. Stop. Ya tapi waktu itu berantemnya momennya kan itu circle lu tuh lagi sama. Iya. Ini udah lama loh. Ini nggak baik. Jadi ya kalau sebut nama. Ya enggak, maksudnya orang tuh. Iya. Ya udah mungkin kita bisa ulik di segmen selanjutnya. Ini kita bakal mau main game Dar. Hai Slayers. Jadi sekarang di tangan gue ini udah ada mangkuk. Di sini kita bakal bermain Dar. Jadi di sini tuh bakal ada beberapa pilihan. Kalau misalnya ini ada kayak suatu perintah, berarti lo harus melakukan. Tapi kalau misal sholat 5 waktu gitu. Nah, berarti lo wajib ke depannya, seterusnya lo harus istiqomah. Nah, kalau misalnya tulisannya hidden question, nanti gimana suaranya? Alah. Udah pede, udah panjang jelasin. Yaudah deh kamu aja ngomong, gimana? Ada dalam petas, ada 2 tantangan. Oh. Ada salah satu. Oke. Tantangan. Oh gitu, sorry. Kurang briefing guys, kurang briefing, banyak pikiran. Sorry, ups. Ya udah, ini dari Jemo dulu ya. Apa? Ya nanti ambil kertasnya. Silakan. Kayak Ponari. Nih. Terus gue baca sendiri. Mau siapa yang minta bacain? Kamil buat Kamil ya? Oh gitu. Buat lu. Oh fuck. Maksudnya gimana ya? Bacain. Oke. Ini nih Bisa baca nggak sih? Enggak, ini maksudnya gimana? Udah, baca aja. Oh, baca aja. Maskeran sampai podcast selesai or kasih lihat saldo ATM. Orang finance gue ini menurut lo gimana nih? Orang pajak. Gue taat membayar pajak ya. Oke. Taat banget. Sebenarnya bisa aja sih, kan ATM aku ada 3. Jadi kayak aku bisa pakai yang satu yang buat bayar parkir aja. Berarti ini kan. Enggak, tapi kayaknya takut tuh yang begitu-gitu apa maskeran aja. Tapi ini maskernya apa? Gue liat Acnipron loh. Oh itu. Gue tahu lagi itu ada AHBH-nya, gimana dong? Lo mau masker pakai itu apa bedak dingin? Maskeran aja deh, boleh nggak apa-apa. Oke. Apa saldo aja ya? Nggak boleh Gak boleh, ATM lo. Ya udah masker aja. Masker ya? Masker aja. Udah kelar kan ini ya? Aku pulang dulu. Terima kasih banyak. Nggak bisa Thank gitu you so dong, much nggak for bisa gitu. inviting Jangan me. gitu ya. Curang. Nice to meet you. Curang. Oke ya. Ada hidden question-nya ya. Ada hidden question.
Udah di dari gitu ada pertanyaan lagi. Ini nggak bisa full loh. Aku Gue kayak pilih satu. Gue nih kemarin habis perawatan, sumpah gue habis nukleofil, salmon DNA, masa iya rusak gara-gara begini? Dikit-dikit aja ya. Ini kemarin kemarin kan Kurang lo. enggak, kemarin kan Rabu Abu. Ini hari Kamis, kemarin Rabu Abu. Gue mau marah juga kayak. Gak bisa, lo jatuhnya Nggak bisa. dosa. Menghina agama gue nggak respect. Gue Rabu Abu loh. Jerit dia Kristen lagi. Sambil pakai dong. Oh iya udah. Seberapa penting sebenarnya image di dunia entertainment? Apakah influencer harus good looking, Kak? Enggak. Menurut gue nggak harus good looking. Kalau nyebut lihat gue tampar. Enggak kok. Enggak mau, enggak harus Enggak good ya? looking, enggak apa-apa. Enggak, menurut gue untuk punya image sebagai influencer itu penting. Image itu akan terbentuk sendiri dengan jam terbang lo. Menurut gue Betul. seperti itu. Tapi dengan harus punya penampilan yang bagus apa enggak, ya enggak lah. Nih. Sempurna. Parah. Sempurna punya image yang bagus gitu. Iya, bener. Jadi ya Gitu. best. Gak ada ya maskeran kayak gitu. Nggak bisa loh. Apa Set gitu. Nggak bisa. Apa mau dipakai kalau Jemo? Sini. nggak bisa, Mo. Gue aja. Aku suka banget. Nih. Tuh. Gue gak akan lupa ya lo make upin gue. Jadi kayak. Ini udah loh. Lo suka banget kayak gini. Mau jangan tebal-tebal. Percuma tuh foundation lo. Iya, abis Dan blush lo abis itu. bikin campaign lo tadi. Mau jangan tebel-tebel banget kali, Ya kan Mo. emang kayak masker. Lu kayak dendam Gimana banget deh sih? ini. Nah. Ini agak dikeluarin lagi dong. Ini kasar deh. Udah ya, pelan. Enggak harus kayak gitu. Udah. Oh my god. Udah. Gila ya. Untung ini brandnya pernah kerja sama. Nanti kerja sama ya. Ini bagus kak. I love Di? it. Nanti biar Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Nanti biar taruh di sini brandnya ya. Aku suka banget masker ini. Oh my god, kamu cemong banget. Sumpah banget. Lo Gue nggak bisa ngeliat. Lo tuh kayak mau perang. Kayak polwan apa polisi? Brip tuh. Yuk, thank you Ojemo so sekarang. much. Ini udah mau buka Duduk, puasa ya? Duduk. Oke, sekarang waktunya Ojemo. Nih. Gimana sih jadi Ini istri kayak nggak baik seru, ah. gitu? Apa sih rasanya jadi perempuan soleha gitu kan? Oh iya, tenang aja. Nah, Panjang tuh, gue lihat-lihat. minum 1 sendok cuka apel atau random video call temen lo dengan baby voice pinjem duit 1 juta. Enggak, Bi. Temen siapapun, Iya, cuka apel nggak enak apel banget, aja. nggak enak Cuka banget, apel. dan itu nggak baik buat lambung. Bagus. Terakhir bintang tamu minum Nggak cuka apel apa-apa. 1 itu masuk rumah Nggak sakit. apa-apa. Santai. Bayar BPJS. Bisa irit. Ayo. BPJS kelas 1 ya kan? Jam tulis lo ya ini guys. Ih, nggak puasa. Gue takut banget. Tapi tetap ada hidden question ya. Dan hidden questionnya juga gong. Gong. Oh my god. Abis ini Ini lu, aseton ya. abis ini lu kayak Hailey Bieber sih pasti. Udah kenyal belum? Udah. Udah ya. Pelampi banget sih. Thank you. Oke, sebutin penghasilan terbesarmu dari konten. Ceritain dong pengalamannya, Kak. Tuh, Ah. kayak gimana? Angkanya sebutin ya, Kak. Iya. Ya udahlah ya. Terbesar kan? Terbesar aja. 100 gitu ada waktu itu. M. 100. 100 juta. Gue udah punya rumah. Iya, Apa kayak gitu. Yang detail 100 dong. jutaan gitu ke atas dikit ada waktu itu. Hmm. Gitu. Waktu itu jadi kayak gue kerja sama, terus habis itu kayak mereka tuh bundling gitu kan. That's why gue punya mobil. Oh, dari gitu, situ ya. dari situ. Keren. Tepuk tangan buat Jem. Ini langsung, Ini 15 menit loh. ini langsung yang ambil ada 2 bukan- kan. 1, gila. Itu yang tadi udah gue buka, nggak seru. Nggak seru. Yang itu Oh, aja. ini tinggal 1, berarti ini nggak aci ya? Enggak, itu nanti terakhir. Enggak aci dong. Jadi manusia silver. Itu Allah, Nggak ada. setan. Jadi manusia silver gue di depan. Setan ya. Itu kemau-mauan lo. Ih, gue suka nih. Makan telur mentah atau sikat gigi pakai sabun. Ih, udah gila ya. Tapi kalau telur mentah kan gue nge-gym sih, nggak apa-apa. Ini tapi telurnya telur omega bukan? Telur burung unta yang segini nih. Segini nih. Atau sikat gigi pakai sabun.
Sikat gigi pakai sabun. Ini pilihannya nggak ada yang bener loh. Sabun batang. Sabunnya sabun colek juga bisa, Kak. Ya mati gue. Hostnya siapa kalau gue mati? Ini gila ya Aku lo bisa ya, gantiin, anak. guys. Apa? Bisa, aku bisa. Gak bisa. Ini pilihannya itu doang. Iya itu. Siapa yang ngomong sikat gigi yang mati itu? Kalau sampai gue mati, Min, gila lo ya. Sabun batang, Kak. Kayak Hailey Bieber. Emang dia pakai sabun batang? Iya. Hailey juga gila kata Nah. gue. Pakai sabun batang buat gue. skin. Yaudah yang kayak Hailey aja deh. Tapi kalau misalnya ketelan Langsung gue beneran habis, ini loh. langsung habis. Gue beneran bisa. Enggak, ini kan ada 4. Cabi Bani. Kobe Bani. Bani. Nyelip ya. Kata aku, Itu iya. lucu deh. Kayaknya Iya main kan? Cabi Madi. Cabi Madi. Langsung Cabi dong. Madi. Iya dong, nggak bisa Ada nih. tisu, ada tisu. Tikus aja makan sabun. Ya tikus, gue manusia loh. Coba ya. Kayak kamu lagi sial nih. Iya ini pilihannya antara mati dan mati, bukan hidup dan mati. Pertanyaan yang itu Oh my agak God. panjang ya. Sumpah, gue butuh air. Sumpah ini kayak pedes. Kalau sampai gue nggak muncul di TikTok lagi, guys, nggak ngehibur kalian itu gara-gara nih serang. Iya. Serang tim Ya kan kalau CNC. kayak gitu lo akan jual akun TikTok lo kan. Bleh. Minum lagi. Pakai yang itu. Ya mak. Anjir. Dah. Next question. Terakhir kan nih? Yes. Kata lu sih gak seru ya. Kalau Lah ini sampai ya nggak tiba-tiba apa-apa. parah. Yang nggak seru terakhir buat kakaknya. Pakai kaos kaki lo di tangan selama podcast atau oles gigi depan lo dengan lipstick terus selfie dan upload di feeds. Gong sih. Kan kakak komedi, menurut gua upload aja sih. Itu orang bakal nangkepnya kayak, oh lucu banget Ojemo. Mungkin kayak emang ini konsepnya buat nahan nahan orang emosi gitu kan, lagi bulan puasa gitu. Ih kalau Kak Jemo lucu deh challenge-nya. Pakai lipstick di gigi. Atau pakai kaos kaki lo di tangan selama podcast. Ya itu aja deh. Fits aja. Sumpah, oh my god, slay. Ini fitsnya fits Slay and Say kan? Oh enggak dong. Ini di akun ojmo underscore ya, Iya. double O. Di second aja nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau di second nggak apa-apa tapi di Ah ini spill. matte apa glossy? Tuh matte lebih bagus malah. Sambil ceritain dong sisi gelap influencer yang kita nggak tahu tuh apa sih, Kak? Hancur sisi gelap. Apa ya? Suka gelap-gelapan kan lo? Ini langsung gitu. Ya Aku tangan gue aja. Sini gue yang bikin. Aku yang bikin. Enggak. Lo maskerin gue ya? Enggak usah. Gue. Gak usah. Diam. Oh my Gue god. tonjok ya. Itu juga agak kurang merah Nggak, deh, ini nggak. agak marun. Ya nggak apa-apa kan temanya emang. Tapi lucu sih sebenarnya edgy. Ya kan? Cewek-cewek fashion. Ngapain di tangan dulu swatch? Enggak, biar kayak Tasya bagus Farashel. aja. Nggak bisa gitu. So cantik. Lu mau di mana? Iya, full dong atau enggak minimal 2. Kurang banyak. Mau kurang banyak. Oh, Sinti. Ini jatuhnya lu kayak cuma apa sih makan kurma? Kurang. Ya udah sini taruh Enggak, sini. dikit aja. Jangan taruh sini. Enggak taruh sini. Di gigi Nggak aja. Enggak mau. Enggak mau langsung di gigi. Enggak mau. Langsung di coba peraturan. Ibu. Senyum. Dikit doang, cuma di tengah doang lebih deh. Gue ada masalah apa ya, Mel? Ini gong. Ada yang mau dibeli? Ada yang mau beli nggak nih? Bekas gigi Kak Ojemo. Iya. Kita lelang Itu ya? aku lelang sih. Upload dong. Nggak pakai Paris ya? Udah diupload. Lihat dulu bukti. Nah, upload. Lihat dulu. Tunjukin ke kamera. Bentar. Fits ya? Udah ya. Yes! Woo! Such a dare queen. Mau aku bus gak? Nggak usah ya? dibus ya, Nggak usah ya? Kak. Oke. Kasian nanti orang-orang yang lihat. Selesai sudah kita bermain-main tadi ya. Ini udah langsung glowing gue ya. Sebenarnya Kak Ojemo ini kan kontennya tuh banyak banget ya. Ada fashion, beauty, komedi, fauna, flora, religi, gitu. ada kultum apa segala Kids, macam gitu. Kids gitu. juga iya. Jadi kayak sebenarnya arahnya mau kemana sih Kak Jemo nih? Kayak emang kan dari penglihatannya juga ini susah ya, androgyny enggak, android bukan. Jadi apa nih arahnya mau kemana nih? Aku sih arahnya ke jalan Allah ya. Oh, baik. Masya Allah, tabarakallah ya. Enggak sih, gue kalau misalnya ditanya arahnya, Mm-mm. kayak inline-nya tetap komedi. Garis besarnya Garis tetap besarnya komedi. in a Pengennya- beauty way.
in a pretty way. Jadi kayak ya gue bisa jadi lucu, tapi gue juga cantik loh nyet. Iya, Gitu. Dan gue juga ngerti with fashion. my ukhuwah Islamiyah. Gitu. Ngerti banget. Gitu. Berarti kayak tetap arahnya mau ke komedi Iya, intinya. bener. Sampai kapanpun akan komedi. Kalau misalnya agak-agak kelihatan soleha, maaf ya gitu. Iya, itu berarti lagi Kayak eranya udah, aja. lagi eranya Fase. aja. Fase. I'm only human. Bener. Ya kan. Nah, kalau misalnya ngelihat perjalanan lo nih dari awal sampai sekarang banget tuh kayak apa hal tergila atau terlucu yang pernah lo lakuin kayak demi konten gitu loh? Ada nggak? Dia tuh emang sebenarnya gila banget sih, tapi ada nggak yang pernah yang paling gila gitu? Ke Bali. Nggak ada yang nyuruh. Out of nowhere aja gitu loh, Gue lagi sama Samsul Ese gitu kan. Oh. Ke Bali. Terus tiba-tiba gue udah bawa kostum Moana. Oh, gue tahu yang ini. Tahu wig. Videonya yang ini. Even with your friend, you ain't even had man lying on your know that. Got me a bag for the brick. Beserta wig dan juga kalung dan segala macamnya. Terus ada momen gue lagi di beach club. Lo masih pakai Moana? Enggak, ini pakai baju biasa. Hah. Terus tiba-tiba si Risa ngomong kayak, lo kayak bukannya bawa baju, pakai aja baju lo. Oh my god. Terus gue ganti di beach club itu, terus gue ke pantainya, terus gue bikin video Moana, dan gue naik ke atas kapal nelayan di situ, Mau itu parah banget sih, mau. cuma ngambil 3 detik gitu, terus gue diteriakin. Ya Baju iyalah, gitu-gitu. pasti dikira teripa nggak sih? Sebenarnya sorry gitu. Aku takutnya mereka nyangka aku duyung. Oh iya, mermaid. Atau kayak tiba-tiba kayak takut disangka tukang kepang. Iya. Enggak, bukan. Iya, atau tato gitu kan. Bukan gitu. Berarti emang Ojemo tuh sebenarnya gila banget kayak even di Jakarta aja, setahu gue Ojemo tuh kayak selalu kayak sampai masuk ke kali, ya kan? Iya. Ada yang kayak ngerjain Jadi- anak kecil sampai anak kecil nangis. Sampai lo minjem ke beca apa segala macam Iya. gitu-gitu. Kayak pokoknya kalau misalnya urusan kayak gitu tuh tiba-tiba aja. Muncul aja gitu kan. Tiba-tiba aja gitu. Kalau misalnya nih lo mau nggak jadi influencer, lo kira-kira jadi apa sekarang nih ya? Ojemo sekarang tuh kira-kira jadi apa kalau bukan influencer? Rias jenazah. Coy! Hati-hati lo mulut lo. Hati-hati. Bercanda. Apa ya gue? Gak tahu. Kayaknya Presiden gue director Nice. gitu. Atau kayak Apa kreatif director atau kreatif director? director atau momis aja, rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga aja mamis yang bikin kayak konten bikin bekal, which udah kakak lakuin. Iya kan? Bekal-bekalnya unik-unik banget loh. Unik-unik banget. Ada yang anak dikasih kalajengking, Lihat ya, gitu. ada yang dikasih ceker. Ada kayak dari mulai makanannya semuanya karbo. Iya, itu sebenarnya anaknya tuh anak apa sih, Kak? Itu anak manusia apa? Anak binatang gitu ya? Enggak. Anak Itu kakak kan tuh. emang anakku introvert banget ya. Oh, Jadi introvert kayak banget. Jarang Jadi emang aku posting. Nggak pernah diposting. Aku tuh bener-bener kayak anak-anak artis yang kalau misalnya muka anaknya ditutupin Ditutupin stiker, atau gitu. di blur. Heeh. Terus anak sendiri ya nggak main sosial media emang kan. Jadi Nggak orang-orang main, tuh nggak tahu. Nggak main. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan aja, aku tutupin pakai karung dulu. Gitu. Oh gitu. Bener. Jatuhnya begal ya, Kak. Serem ya. Serem banget. Gitu. Nah, ini kalau misalnya lo bisa ngasih pesan buat Ojemo di awal karir dulu, lo bakal mau ngomong apa gitu? Apa ya? Kayak just keep Ke being- Ojemo 2013. Just keep being you, karena kayak gue tidak akan mungkin bisa di posisi sekarang kalau misalnya nggak ngelewatin fase-fase itu gitu. Berarti maksudnya lo di fase awal-awal itu sempet yang ada ngerasa kayak gue harus Itu tuh gue struggling certain banget way. yang kayak aduh gue bisa nggak sih kayak jadi orang yang menghasilkan di dunia yang kayak gini gitu. Terus turns out ternyata gue dari iseng-iseng bikin konten, ternyata itu jadi ladang penghasilan buat gue, which is kayak kalau misalnya ada orang bilang fase kehidupan yang paling enak adalah lo mengerjakan sesuatu tapi lo dibayar. Nah itu yang gue mengerjakan sesuatu yang sesuai passion lo dan lo Iya, dibayar. betul. Which itu lo udah lakuin. Betul. Gitu. I'm so proud of Jemo. Take. Enggak beneran. Setan lo ya. Oke. Nah, ini kayak lo kan sering banget dapat ya pasti lah ya modelan kayak gini masa dapat good comment sih. Pasti dapatnya kan hate comments kan. Ada nggak yang kayak komentar yang paling nyeleneh atau paling kayak anjing nyebelin banget, ini sakit hati banget sih, nusuk. Dan itu gimana lo nanggepinnya? Kayak gini misalnya. Oh, yang kayak konten kita kemarin misalnya. Iya, yang di Oh, gue sangat baca sekali konten-konten itu. Gue nggak baca lo yang itu sumpah. Aku baca banget dan kayak gue agak kayak
anjrit gitu kayak Munculkan semua agak down gitu kan. Ada yang kayak ahli agama muncul, ahli gizi bener, muncul, bener. Terus ahli akhirnya- paling orang tua muncul. Cuma kayak gini, mereka komennya ada yang sampai misalnya kayak gini, lu ngapain sih ngundang-undang yang kayak gini? Ngerti gak sih lo? Yang kayak gini tuh ngapain sih? Terus ada yang kayak ngomong amit-amit. Ya emang yang mau diundang lo, emang lo seru nyet. Nah, kalau yang diundang lo bakal jadi apa tuh acara? Tapi Setan. lebih ke gini, kayak ya lo serik aja, karena kayak apapun yang gue dapat sekarang lo nggak bisa afford itu. Jadi kayak menurut gue kayak know your place. Know your place please, jangan komen, jangan sampah. Tapi gue setuju banget karena dulu zaman-zaman SFM tuh gue sering banget nih ya orang yang dulu gue pernah berantem sama Dion Mulia. Iya. Lo tau nggak? Dan dulu tuh gue anon sampai ada di momen gue sempet nggak anon. Terus gue kayak berantem for no reason karena gue anak SMP kelas 1 yang gabut. Jadi gue kayak nge-hate Kak Dion. Sampai sekarang gue sama Kak Dion hubungannya baik banget ya. Kayak kita temenan, waktu itu gue juga pernah datang ke programnya apa segala macam. Tapi gue ngelakuin itu semua karena gue gabut. Oh iya. Makanya sekarang kalau misalnya baca hate comment tuh kayak ya lo Gabut. ada kerjaan. Misalnya lo sekarang atau orang-orang di sini tim-tim di belakang kamera nih yang ada 1000 orang ini ya. Ini kan pasti semua pada ada kerjaan kan. Jadi nggak bakal mungkin tuh lo kayak aduh nggak suka banget sama ini konten lo. Nggak mungkin. Gitu. Gitu. Know your place tadi ya pesannya. Know your place please. Nah sekarang kita bakal ada komentar-komentar dari netizen nih Kak. Mau tau nggak tempatnya di mana? Apa? Ini kita masuk ke WC wadah komen. Di sini Kak. Wadah komentar di sini tuh. Maksud gue sih kayak agak-agak Nah komentar-komentar kan kadang suka brengsek. Nah ini emang agak menggambarkan bener-bener gitu. kayak di dalam situ aja Iya ya. komentar tuh buat gue kayak tai. Jadi iya, kayak iya, kalau iya. misalnya lo hate comment gue tuh adanya di sini nih. Nggak bakal Oke, masuk ke oke, sini. oke. Gitu. tapi nggak ada yang basah-basah gitu kan Mil? Oh, nggak ada. Apa Lembab mau coba? gitu, Mau coba? Coy. Enggak. Kita aduk-aduk dulu ya. Oke. Ini wadah komentar ini dari netizen Ojemo ya, Oke. dari netizen Kak Ojemo kan Kak Ojemo jarang ngecek tuh komentar. Di sini kita yang cekin Kak. Padahal aku disangkanya Manohara loh. Sering ya? Yuk berdoa buat Jemo sama-sama. Cepet sadar. Ini dari Johannes.jojo. Oke. Lumi deh kayaknya, Cong. Udah. Nih, Tertarik ya karena kayak gitu-gitu. nama aslinya apa beneran? Mia Rofido Niabinatun Khalifa. Mia Apa bener? Rofikoh, Iya, ya kan? apa bener nih nama aslinya kakak tuh Mia Rofikoh Niabinatun Binatun. Khalifa? Enggak itu jadi. Jadi ini ada momen gue waktu itu, gue tuh bukannya benci ya, cuma kayak gue jengah aja karena kayak that moment banyak anak-anak SMA gitu, cewek apalagi, mereka tuh audisi buat Gadis Sampul. Gadis Sampul. Muncul kan di Explore gue Iya, yang iya, kayak, Tahun "Halo, berapa nih?" Aku ini. Aduh, gue lupa dia tahun berapa, kayaknya 2018-an gitu Oh deh. ya udah lama. Halo, aku ini. Gue bikin lah Sadis Sampul. Sadis. Oh, gue tahu videonya. Sadis Sampul. Terus gue kayak beneran yang POV satu kamera dong gitu loh, kayak halo, nama aku Mia Rofikoh Niabinatun Khalifa. Cita-cita aku ingin hamil duluan. Gitu kan. Iya. Ngerti banget, gue nonton video itu ngakak banget. Gue bikin itu, terus habis itu kayak tiba-tiba semuanya jadi ngelihat video. Gue tuh nggak tahu sampai Afgan sama Rosa tuh ngelihat Notice. video gue itu. Dan kan gue nggak pernah kenalan sama Afgan sama Rosa kan tadinya. Terus ternyata tiba-tiba mereka nyapa gue karena mereka ngeliat video itu. Dan gue nggak tahu dia nanya kayak gitu. Nggak, bukan. Oh, sampai hafal ya Afgan sama Rosa. Bener. Berarti emang bener-bener merhatiin subscribe, Bahkan like. Rosa tadi manggil gue kayak Sadis Sampul. Sadis, Bayang nggak? gitu. Sadis. Gue kayak, Lucu sih kalau Afgan juga inget sadis kan kayak Iya, "Segala bener. Sadis caramu. Ini lu simpen aja buat energi buat Oke. nanti malam ya, Kak. Lagi puasa emang party ya? iya. Iya nggak, birthday Nggak ada. party. Iya. Party itu birthday party atau mungkin kayak baby shower party, Iya, bener, bridal bener. shower Bener. party, Bukber tuh party gitu loh. bukber Kayak party. regional. Kenapa sih kaget banget? Enggak, Gitu deh. kayak gue ngomong iya aja tiba-tiba. Oh. Nah selanjutnya dari Haha Bantul. Nih, komen nih. Kak Ojemo ini tuh sebenarnya cewek atau amfibi, Kak? Gitu. Pertanyaannya. Aku Dewi. Dewi. Call me Nona. Wih. Asik. Cece. Cece. Call me Cece atau Pace.
Kakabu. Berarti apa nih? Sebenarnya mungkin banyak yang kan pertanyaan suka kayak Lihat gitu. aja deh kalau misalnya gue cewek gue gak ada tetenya. Oh, berarti amfibi. Berarti gue apa? Hermaprodit. Berarti cewek Kak ya? Cewek Kak. Kakak cewek Kak atau cewek Kak? Aku cewek Kak. Gue juga suka gitu. Banyak ya pertanyaannya. Banyak banget, ini masih ada 1288. Wow. Selanjutnya dari Melspam. ___ mampus ke spill. Nih, masih ada nggak sih keluarga Ojemo yang mempermasalahkan Ojemo yang sekarang? Yang telah menjadi slay? Yang telah menjadi slay? Ada iya. sih. Ya maksudnya ada nggak? Maksudnya bukan kayak ada nggak sih keluarga lo yang kayak mungkin kurang setuju dengan lo yang berpenampilan seperti Appearance binatang? kayak gini. Kayak sempurna ini kan. Sesempurna ini. Nggak ada sih. Oh, awalnya mungkin kayak mereka tuh kayak clash Shock. gitu lah sama gue dan segala macam. Cuma kayak seiring berjalannya waktu, kayak mereka melihat gue kayak melakukan hal-hal positif. Terus habis itu tiba-tiba kayak gue menghasilkan juga, gue menghidupi diri gue sendiri, gitu-gitu. Jadi cewek kayak, mandiri, yaudah, independen, bener, tapi nggak dia nggak tahu merugikan kayak orang anaknya lain. suka mabuk-mabukan. Iya. Gitu. Sampai nyokap gue pernah bilang kayak gini, bisa stop mabuk-mabuk. Setuju sih. Undang. Iya, gitu. aku kan undangan. Gitu. Kan kalau dikasih minum apa? Ambil. Ambil. Gitu. Katanya kan kalau misalnya dikasih rezeki nggak boleh ditolak. Bener, kalau tiba-tiba dituangin botol gitu, ngapain? Iya. Mangap. Mangap. Gitu. Dikasih botol minum, air Jadi, putih. nah, Atau nah, kalau misalnya tiba-tiba hilang kan bukan salah aku. Bukan salah aku. Menghargai. itu menghargai, itu respectful aja sambil Bener, bikin acara. Benar. Iya. Jangan dicontoh ya. Jangan. Next question. Ini ada dari @4.06WIB. Gila deh lo pada nih kalau bikin akun-akun. Kakak ada rencana nggak potong? Ya enggak lah. Gue kalau mau kayak gitu. Enggak, tapi ini gue juga nggak pernah ngobrolin ini sama Jemo ya. Lu ada nggak sampai rencana ke sana? Nggak ada. Kalau misalnya gue mau kayak gitu, gue dari dulu. Iya benar. Ngerti nggak lo? Ngapain nunggu besok-besok? Rencana. Yes. Dan ini gue sebagai orang Jalan. yang paham Jemo juga dan paham dengan lingkungan seperti kayak begini ya. Kayak Ojemo itu orang yang kayak Ojemo itu disebutnya tuh androgyny. Android. Dan iya, atau android. Enggak, androgyny itu adalah orang yang berpenampilan nyentrik gitu kan. Dia suka berpenampilan nyentrik. Bukan Ojemo aja, ada Kak Jovi, terus ada yang lain-lain juga, ada banyak. Itu tuh disebutnya androgyny. Jadi Ojemo tuh bukan berarti kayak gini pengen jadi cewek, enggak. Kodratnya Ojemo, gue siapapun itu, kita tetap laki-laki dan kita suka banget perempuan. Gue beneran kayak bisa manjat pagar. Manjat pagar. Gue bisa kayak lo nyuruh gue naik mobil banget, gue bisa gitu. Apa gue kalau ke cewek-cewekan gue bisa? Iya. Gitu. Hanya karena lo berpenampilan seperti ini Bener. bukan berarti lo pengen menjadi perempuan kan? Bener, bukan. Setuju. Gitu. Enggak ya guys, jawabannya tidak. Itu beda lagi. Kalau misalnya lo mau ngebahas tentang orang yang pengen melakukan transisi itu udah beda gitu loh. Beda. Itu udah jauh. Ya. Walaupun step awalnya begini biasanya. Lihat aja ke depannya ya. Tunggu aja 3 tahun lagi. Yes. Nah, ini selanjutnya dari Is That Fred. Share pengalaman dating sama bule yang terburuk. Kayaknya waktu di Bali kemarin ya, kan kayak kalau nggak salah ya, Kak, aku kalau nggak salah nih ya, sepenglihatan aku di second account tuh kayak sempet ada yang ngedate keluar, yang di Bali atau apa sih tipe kakak tuh yang kayak Caucasian, bule, atau yang lokal, selera Nusantara, lokal, atau yang kayak fufu. Maksudnya orang-orang berkulit hitam gitu. Apa sih? Cewek kulit hitam. Kayak Lupita Nyong'o. Iya. Aku tuh gak suka yang kulitnya tuh lebih putih banget daripada aku nggak bisa. Ya lu aja maksudnya. Ya maksudnya kayak nanti gue dibilang kayak geleng loh gitu kan. Takut gue kayak jaga mulutnya gitu. Mendingan kayak agak-agak nyaru-nyaru kayak coklat. Agak cewek-cewek tan gitu-gitu bener. ya. Dubai. Jadi maksudnya Dubai, terus abis itu pacaran sama South Tashi, Afrika gitu kan. Iya, ngerti kan, kayak Jamaika gitu. Iya. Tapi ada nggak dari pengalaman dating lo nih yang terburuk banget? Kan lo tahu. Ya gue tahu, maksudnya yang paling buruk nih, semuanya buruk sih. Semua buruk. Gitu. Tapi yang terburuk tuh apa? What have they done to you? Pokoknya tiba-tiba di samping tempat tidur gue Ada boneka. 200.000.
Enggak, itu karena kayak kita Oh, dikira makan. lontengnya? Iya, aja enggak. Oh Jadi my intinya God. adalah dia mau bayar makan. Heeh. Karena gue beliin. Iya. Udah kayak gitu, makan. Terus dia nanya, berapa? Terus gue bilang kayak, no, you don't have to pay. I'm gonna be mad at you if you pay. Gue ngomong. Ya kan udah tugasnya cowok juga bayar. Ah, gimana? Ya udah tugasnya laki-laki Oh, yang iya, ngebayar kan dong. gue. Ya kalau ngedit enggak di. Iya enggak maksud gue. Iya, iya. Lo kan lo kayak nggak usah Iya. bayar. Gue udah Gue bayar. bayarin Bro, aja gitu. santai Bro, aja bro. Ya jangan lah cuma lo. perkara tai. Makanya Gitu kan. Sialan udah kayak gitu. Akhirnya ya udah kan maksud gue kayak, oh you don't have to pay, gue ngomong gitu. Tiba-tiba pas gue bangun-bangun kayak, kok 200.000? Padahal maksud. kayak cuma 99.000. Apakah 101 itu tuh tip up? Iya. Gitu. Apakah 110-nya itu tip? Nah, Atau bensin? Atau apa gitu. sih? Apa pakai pajak gitu kan? Iya. Aku nggak ngerti sih. Ya atau mungkin ketinggalan aja kali Iya, ya. bener. Mungkin kan namanya cewek kan pasti buru-buru ngeluarin tas makeup bener, apa segala bener, macam bener. jatuh seblak 200.000. Iya gitu bro. Iya. Oh. Tepuk tangan buat Ojemo. Seru banget, ini kayak banyak banget sebenarnya. Walaupun gue sama Ojemo kita temenan udah berapa lama? 13 tahun. 13 ya? 13 tahun. 15. 25 tahun sih. 25 tahun. Umur gue masih 23 ya by the way. Berarti dari bener-bener gue masih di atas. Nah, bener. Mau by the way, thank you so much udah Thank datang you. ya. Makasih ya. Thank you so Thank much. you. Guys, by the way, thank you so much udah pada nonton Slay and Say episode bersama Ojemo. Jangan lupa thank you. komen di bawah kalian pengen next guest-nya siapa. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next episode. Bye. Bye.